Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bidan cerdas, kembali lagi di channel saya. Dan kali ini kita akan membahas mengenai pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Bagaimana sih langkah-langkahnya? Yuk kita langsung saja simak video berikut ini. Memposisikan bayi part yang datar. Kemudian setelah mencuci tangan, kita siapkan alat-alatnya dulu. Alat yang kita siapkan adalah kita ukur lila, ada pen light, ada termometer, ada handscoon. Prinsipnya bersih ya. Kemudian ada saraf mata supaya tersikat. Ada juga cotton bud untuk membersihkan di dalam hidung atau telinga. Ada juga bengkok untuk tempat sampah. Ada jam tangan untuk menghitung laju pernapasan bayi. Ada alat stetoskop, timbangan bayi beserta alatnya, alat pengukur jenjang badan bayi. Kemudian ada lampu sorot. Langkah pertama yaitu nilai keadaan umum bayi. Dekatkan lampu sorot. Lampu sorot ini berguna untuk menghangatkan bayi. Lampu sorot ini juga berguna pada saat untuk membantu penilaian kita terhadap pemeriksaan fisik pada bayi. Pertama, kita nilai keadaan umum. Keadaan umum yang dinilai adalah bagaimana warna kulit bayi, kemudian bagaimana bayi itu menangis, kemudian gerakan atau tonus otot bayi seperti apa, apakah kuat atau memang dia vital bayi. Nilai laju nafas bayi, kita nilai 1 menit penuh, hasilnya 50 kali per menit. Dengarkan denyut jantung bayi, hasilnya adalah 120 kali per menit. Kita nilai 1 menitnya. Kita lakukan pengukuran suhu tubuh bayi. Hasilnya 36 derajat. Setelah pemeriksaan tanda-tanda vital pada bayi selesai dilakukan, kita lakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan pada bayi. Timbang bayi, beratnya 3.100 gram. Ukur panjang badan bayi. Letakkan kaki bayi tegak lurus dengan papan. Kemudian ukur bagian puncak kepala bayi. Panjang bayi 48 cm. Selanjutnya kita mulai melakukan pemeriksaan fisik dari ujung kepala sampai ujung kaki. Yang pertama, kita lihat bagian kepala bayi. Kita nilai ubun-ubun besar bayi dan ubun-ubun kecil bayi. Pada bagian depan yang membentuk segi 4 itu adalah merupakan ubun-ubun besar, dan pada bagian belakang yang berbentuk segitiga adalah ubun-ubun kecil. Pada saat kita meriksa ubun-ubun, kita periksa apakah di daerah ubun-ubun mengalami cekungan atau cembung. Setelah ubun-ubun, pada bagian kepala juga kita periksa sutura, yaitu tulang pertemuan antara tulang kanan dan kiri bayi. Tulang kepala bayi mengalami penyusupan. Apakah tumpang tindih antara sutura kanan dan sutura kiri bayi. Kemudian ukur lingkar kepala bayi.
cm. Kita periksa telinga bayi. Periksa menggunakan pen light. Periksa telinga bayi bagian kiri. Yang kita lihat adalah apakah di dalam telinga bayi terdapat serumen atau kotoran atau mengalami infeksi. Periksa juga sebelah telinga sebelah kanan bayi. Setelah itu, kita lihat apakah posisi telinga kanan dan kiri bayi simetris dengan mata bayi. Bagian mata bayi kanan dan kiri mengalami tanda-tanda infeksi berupa mata kemerahan, ada pembengkakan, atau keluar cairan di mata bayi. Apabila ada kotoran di mata bayi, kita bersihkan daerah yang terkena kotoran tersebut. Pada saat memeriksa mata bayi, kita juga bisa langsung memberikan salep mata. Salep mata profilaksis yang saya gunakan adalah menggunakan oksitetrasiklin HCl. Pada bagian mata, kita juga bisa langsung mengecek refleks. Refleks yang ada pada bagian mata itu refleks glabellar. Cara mengetahui, cara mengetuk daerah pelipis. Jadi kita ketukkan. Apabila bayi merespon dengan kedipan mata bayi, maka refleks glabellar pada bayi positif. Periksa hidung dan mulut bayi. Bagian hidung kita periksa menggunakan pen light. Soroti lubang hidung bayi, apakah terdapat kotoran atau terdapat lendir yang masih tersisa di daerah hidung. Apabila masih terdapat kotoran, kita bisa gunakan cotton bud untuk membersihkan daerah pada lubang hidung bayi. Bagian mulut, kita periksa bibir bayi. Apakah bibir bayi simetris antara kanan dan kiri? Kemudian, apakah bibir bayi mengalami bibir sumbing atau labioskisis, atau bibir bayi mengalami labiopalatoskisis? Daerah mulut kita bisa melihat refleks rooting atau refleks mencari. Kita tempatkan jari kelingking kita pada daerah dekat mulut bayi. Apabila mulut bayi mencari kelingking yang kita tempelkan, maka refleks rootingnya positif. Untuk menilai refleks menelan dan menghisap, itu bisa kita tanyakan kepada ibu atau bisa kita evaluasi langsung pada saat si bayi menyusu. Kepada leher, kita periksa menggunakan dua jari tangan kanan dan kiri untuk menilai apakah ada pembengkakan vena jugularis. Tidak ada pembengkakan vena jugularis. Kemudian kita juga bisa mengecek refleks pada bagian leher bayi, yaitu yang dinamakan refleks tonic neck. Dengan cara kita angkat sedikit bagian tubuh bayi. Apabila kepala bayi mendongak ke atas, maka refleks tonic neck bayi positif. Kita akan periksa bagian dada pada bayi. Ukur lingkar dada pada bayi dengan cara kita tempatkan medline ke daerah sternum. Lingkar dada pada bayi 24 cm. Bentuknya apakah simetris kanan dan kiri? Kemudian apakah terdapat puting susu pada payudara kanan dan payudara kiri? Kemudian kita dengarkan bunyi nafas bayi. Apakah terdapat wheezing atau ronchi? Kemudian kita juga menilai bunyi jantung bayi. Iramanya apakah teratur atau tidak beratur. Lengan tangan pada bayi, kita lihat apakah gerakan atau tonus otot bayinya normal. Kemudian kita periksa jumlah kelengkapan jarinya. Di tangan sebelah kiri ada 5 jari, tangan sebelah kanan ada 5 jari.
Setelah itu kita periksa lingkar lengan atas pada bayi. Gunakan pita lila. Pita lila ada dua sisi, kita balik menggunakan sisi pengukuran pada bayi. Ukur lingkar lengan atas bayi. Tempatkan sisi 0 pada ujung lengan bayi. Lingkar lengan atas bayi 11 cm. Periksa bagian abdomen atau perut bayi. Yang kita nilai pada bagian abdomen adalah bentuk abdomen. Apakah abdomen simetris dengan dada bayi? Apakah terdapat penonjolan pada daerah abdomen atau dekat dengan pusat? Kemudian kita juga periksa terdapat perdarahan pada tali pusat atau tanda-tanda infeksi. Pada bagian abdomen juga kita periksa pada saat bayi menangis, kita lihat apakah bagian abdomen lembek atau keras. Normalnya adalah bayi saat menangis perut bayi akan keras. Namun apabila kita temukan daerah abdomen itu lembek, maka kita curiga bayi mengalami hernia. Kita periksa daerah genitalia. Daerah kelamin bayi terdapat penis dan skrotum. Di dalam skrotum kita lihat terdapat 2 testis. Di dalam penis kita lihat terdapat lubang penis. Apabila bayi perempuan, kita periksa daerah genitalia, kita periksa apakah terdapat labia mayora dan labia minora. Apakah labia mayora menutupi bagian labia minora. Kemudian kita juga periksa daerah vagina. Apakah terdapat lubang vagina dan terdapat lubang uretra. Selanjutnya kita periksa tungkai dan kaki bayi. Pada daerah tungkai dan kaki bayi, kita lihat apakah gerakan kaki bayi normal, bergerak aktif. Kemudian kita juga periksa daerah ekstremitas bawah, jumlah jari-jari bayi lengkap, kanan dan kiri masing-masing 5. Pada saat memeriksa tungkai kaki bayi, kita juga periksa refleks Babinski, yaitu dengan cara kita usap bagian telapak kaki bayi. Apabila jari-jari kaki bayi bergerak, atau mengerut, maka refleks Babinski bayi positif. Pada daerah lengan tangan bayi, kita juga memeriksa adanya refleks grab atau refleks menggenggam. Dengan cara kita tempatkan jari-jari bayi akan menggenggam. Untuk pemeriksaan yang terakhir, yaitu pemeriksaan daerah punggung dan anus. Letakkan tangan kita daerah ketiak, kemudian kita miringkan bayi. Kita periksa daerah punggung bayi. Apakah ada benjolan pada tulang spina? Apabila kita menemukan benjolan, kita curiga terjadinya meningokel atau pembesaran di antara tulang spina. Kita periksa, Anda bisa mengevaluasinya saat bayi melakukan buang air besar. Apabila bayi sudah melakukan buang air besar, anus bayi terdapat lubang. Namun, apabila selama 24 jam bayi belum mengalami buang air besar, kita curiga terjadi atresia ani atau tidak terdapat lubang pada anus. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik, kita bisa serahkan bayi kepada ibu dan dilanjutkan dengan memberikan konseling.